Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video yang membahas tentang Sintayong. Akmal mengatakan Sintayong semakin tertekan, semakin keluar aura kemenangannya. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Ketemu lagi ya kan? Ya. Masih sama dengan partner saya, duet saya di sayap kanan ya kan Bang Akmal. Saya dipakai striker dan juga Ferry sebagai Gelandang pengangkut air. mengangkut air, galon. Bang, gimana kabar Bang? Baik. Bang, ini pertandingan Arab kemarin kan? Ya. Gimana menurut Abang? Itu kan ada tekanan buat kursi. Betul. Ya kan? Bahwa ketika mungkin kalau kalah bisa saja malam hari itu langsung ada pergantian pelatih. Menurut Abang seperti apa? Ya, menurut saya Coach ini punya aura kemenangan ketika dalam posisi tertekan. Dan itu saya mengalami. Orang mungkin menganggap saya ini tukang caci maki Sintayong gitu kan. Bahkan dulu ada tagar stay out rame kan, saya kan gitu. Karena menurut saya melihat bahwa Sintayong ini butuh tekanan untuk kemudian keluar semua aura kemenangan yang dimiliki. Sebagai contoh, dulu ramai kan ketika saya ngomong, bahkan kawan-kawan bilang masyarakat yang mana, ketika kemudian ada wartawan telepon saya yang menyatakan bahwa ini di Piala AFF U23 waktu itu kan kita kalah 1-2 dari Malaysia, kemudian kita hanya menang 1-0 lawan Timor Leste itu bahwa Coach Sintayong. Kemudian ramai ada tuh tagar stay out, hampir sama dengan sekarang kan, mau dievaluasi besar-besaran. Tapi kemudian aura kemenangan itu muncul, Indonesia lolos ke semifinal, kemudian mengalahkan Thailand sampai ke final. Itu pertama. Sampai kemudian orang ramai masyarakat menilai bahwa masyarakat yang mana? Kita butuh Sintayong, ramai semua gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Sintayong ditargetkan lolos 16 besar Piala Asia kan. Kita kalah 1-3 dari Awal ya? Irak kan. Kemudian kita cuma menang 1-0 lawan Vietnam dan kita kalah dari Jepang 1-3 gitu. Tapi kemudian aura keberuntungan Sintayong, hokinya Sintayong muncul gitu kan. Peringkat 3 terbaik. Peringkat 3 terbaik, lolos 16 besar kan. Satu lagi Piala Asia U23 ketika ditargetkan lolos 8 besar ditekan sampai oleh semifinal. Pak Erick, kalau tidak saya tidak perpanjang kontraknya kan gitu kan. Tapi akhirnya sampai semifinal. Betul. Artinya Sintayong ini adalah pelatih yang Butuh tekanan tinggi. Tekanan tinggi untuk kemudian Bukan bulian, tapi tekanan ya kan. Tekanan dan itu terbukti. Jadi menurut saya dari sejauh ini Sintayong melatih tim nasional Indonesia, pertandingan melawan Arab Saudi adalah skema permainan terbaik buat Sintayong. Bahkan saya bisa sekarang bilang 9,5 itu nilainya semalam. Betul. Ketika semua lini jalan. betul. Dan kompleks defense-nya jalan, counter attack-nya jalan, dan mainnya sangat luar biasa. Betul. Walaupun memang dari sisi hasil pertandingan sejauh ini kan kalau tim-tim besar yang kita kalahkan, yang pertama Kuwait, ya kan meloloskan Indonesia ke Piala Asia setelah kita lama terakhir 2007 lolos Piala Asia, kita kalahkan Kuwait sebagai tuan rumah, Sintayong yang tangani, akhirnya kita lolos gitu kan. Kemudian ya salah satu tim besar yang bisa kita kalahkan ya Arab Saudi. Betul. Selebihnya ya tim-tim dari Asia Tenggara kan yang bisa kita kalahkan. Tapi apapun ini Sintayong sudah memberikan sebuah sejarah baru buat Indonesia. Selalu siap membuat sejarah. Jadi ada tekanan, ada sejarah pasti. Betul. Ya kan? Sejarah ketika ditekan dia ada loloskan Indonesia sejarah untuk pertama kalinya lolos babak knockout Piala Asia. Ketika ada tekanan untuk tidak diperpanjang kontrak, kalau tidak berhasil dia membawa Indonesia sejarah untuk pertama kalinya lolos semifinal Piala Asia U23, bahkan hampir lolos Olimpiade. Di bawah tekanan sekarang dia bisa membuat Indonesia sekarang peringkat 3. Betul. Dan di bawah tekanan lagi sejarah mengalahkan Arab Saudi. Jadi sepertinya Kucing siap-siap kita tekan terus agar keluar semua aura-aura keberuntungannya, kemenangannya kan. Dan Coach Sintayong kan membutuhkan itu. Dia menyatakan sendiri, ya saya tahu saya dalam posisi tertekan dan saya suka tantangan itu. Artinya kan dia membuka diri untuk itu semua, walaupun dia bilang kadang-kala sih kesel juga gitu. Jadi jangan fans Kucing ketika ada tekanan di luar membuli kan, ada tekanan kritikan, jangan kalian langsung marah bahwa ini tekanan untuk Kucing mengeluarkan semua kemampuannya kan. Nah kalau kemarin hasilnya menurut Abang nih, kalau hasilnya tidak bagus melawan Arab Saudi, apakah Kucing langsung
putus kontrak atau seperti apa melihat isu-isu di luar, Bang? Ya kalau saya lihat sih Kalau kan Abang menganalisa di luar. kodenya dari Pak Erick Thohir akan evaluasi besar-besaran. Ya kan evaluasi besar-besaran kan itu ada dua kemungkinan. Dievaluasi untuk kemudian karena udah mepet waktunya misalnya Sintayong diberi kesempatan di Piala AFF ini gitu kan untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai pelatih bertangan dingin. Nah, atau langsung diganti gitu kan. Kan dengar-dengar bahkan Luis Van Gaal kan udah kasih kode siap untuk melatih tim nasional Indonesia gitu kan. Nah, itu kan mungkin kode-kode yang mereka melihat bahwa kayaknya Indonesia mau melakukan pergantian. Tapi kalau saya Luis Van Gaal nggak ini terlalu. Mungkin bisa mencari. Artinya kan dia kan menawarkan diri. Iya, dalam artian ketika menawarkan diri kan berarti dia sudah kurang laku kan di mana di MU pun nggak becus kan. Ya, nah, kalau pelatih Eropa yang masih muda seperti Van Nistelrooy sudah keluar dari MU bisa dicoba terus. Van Bronckhorst ya kan, Van Persie, iya kan, yang masih fresh ya mungkin saya kenapa enggak Pak Erick bisa semua kok daripada Luis Van Gaal kan. Betul. Walaupun itu kan memang dia pelatih hebat zaman dulu, tapi tidak bagus. Menurut saya nih, etika seorang pelatih, ketika belum ada pemecatan dari pelatih negara itu, dia sudah mengutarakan itu kan, siapa yang hubungi dia, gitu loh. Itu kan sudah tidak bagus, gitu loh. Sedangkan juga dia beberapa megang MU lah, ya kan, sampai kepleset kan, orang-orang begini. Itu gara-gara tim saya dia latih, hancur kan. Nah, jadi saya mah boleh, karena pemain kita banyak dari Eropa, apalagi banyak dari Belanda. Ya carilah yang lebih fresh, mungkin strategi yang lebih modern. Kan? Dan satu hal yang harus kita pahami sebagai penggemar sepak bola, pergantian pelatih itu satu hal yang biasa. Kan? Betul. Di era profesional gitu kan. Kita tidak kemudian harus cinta buta dengan pelatih sehingga kita melakukan segala cara untuk kemudian melindungi pelatih yang ada karena mereka juga memahami sebagai seorang profesional kan, kalau dia gagal kemungkinan dipecat akan sangat besar. Nah, artinya apa? Ya, kita bisa lihat bahwa pelatih-pelatih besar pun demikian kondisinya kan. Ketika dia gagal, dia pasti selesai tugasnya. Dan sebagai contoh misalnya Thomas Tuchel lah, kemudian termasuk Roberto Mancini lah kemarin kan, ya kan? Roberto Mancini sukses membawa Italia juara Piala Eropa, kemudian dia pegang Arab Saudi bahkan menggeser Hervé Renard ini yang sekarang ini karena nama besar Mancini, tapi kemudian gagal, punya nama besar, punya prestasi besar, tapi gagal kemudian ya selesai juga gitu. Artinya ini suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri dalam dunia sepak bola. Pemain pelatih bisa pergi, yang tidak pergi kan logo. Kalau di tim nasional ya logo Garuda, sama bendera. Sama bendera. Nah itu yang saya ini dapat kabar juga Luis Van Gaal. Saya bilang kalau memang ada yang lebih muda, yang lebih fresh, ya Van Nistelrooy. Ya. Tapi kan itulah yang mungkin ada di pikiran Kusin ya. Atau Gus Hiding, saudaranya Gus Miftah. Jangan. Gus Hiding udah juga ini. Ronald Koeman juga pegang Barca juga kemarin ya kan terseok-seok. Jadi Van Nistelrooy ya kemarin dia bawa MU kan 5 kali menang. MU seneng nih. Atau kalau yang mau punya darah Indonesia ya Giovanni Van Bronckhorst, ya kan. Walaupun bekas Arsenal juga. Iya, atau Van Persie. Saya dodorkan itu karena dua-duanya mantan Arsenal. Tapi kita selalu berikan dulu kepercayaan kepada Coach. Iya, dan sekarang saya pikir Coach Shin sudah membuktikan bahwa dia pelatih berkualitas. Kualitas, dan itu harus diakui dengan permainan yang sangat luar biasa melawan Arab Saudi. Jadi saya tuh Arab nggak berkembang kemarin, Bang. Nggak berkembang sama sekali. Dan itu kan mengagetkan Arab Saudi yang mereka merasa jumawa mereka bisa kalahkan Indonesia. Betul. Jadi analisa saya bahwa ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia: umur, jodoh, rezeki, dan Sintayong masih jalan ya. Arab melalui sayap crossing mental sama Jay atau ndak Ridho sama atau ndak Hubner. Melalui tengah dia nggak bisa 1-2 tengah nggak bisa syuting karena udah keblokir sama Ivan Jenner sama 5 pertahanan itu, sedangkan Tomai pun kadang bantu ke belakang kan. Jadi betul-betul Arab Saudi semalam hanya ball possession di 3/4 lapangan kita. Selebihnya itu agak susah dia untuk mau main. Iya, jadi Arab Saudi itu 80% menguasai bola bukan karena penguasaan bola positif yang menyerang ke dalam. Dia bingung untuk membongkar pertahanan itu. Jadi bola-bola berapa kali bahkan injury time babak pertama yang 8 menit itu padahal sudah 8 menit.
Tidak ada sama sekali. Iya, tidak ada tekan, dia dari belakang ke depan, ditaruh belakang lagi Betul, gitu betul, kan. betul. Dan itu membuktikan bahwa Arab Saudi frustasi. Frustasi dengan strategi yang diterapkan Sintayong. Dan kita berharap strategi ini dimainkan di 4 pertandingan sisa kan. Ya kan, lawan Australia, lawan Bahrain, lawan Cina dan lawan Jepang. Betul.